Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Nafisa Winatri dengan NIM 255503040111055 dari kelas Pajak Penghasilan Dasar nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan analisis kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang mana hal ini terkait dengan PPh pasal 21. Baik, pertama-tama mari kita mengulas terlebih dahulu terkait dengan subjek analisis kita pada kali ini. Subjek yang saya analisis kali ini adalah Lalu Malawirawan, seorang ASN yang menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian di RSUD Dr. R. Sujono Solong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebagai seorang ASN yang berpenghasilan, beliau dikenakan PPh pasal 21 tidak final, yakni pajak atas penghasilan dalam negeri yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang bisa berupa gaji, upah, honorarium, hingga tunjangan. Lalu, siapa pelaksana juga penanggung beban dari PPh pasal 21 ini? Yang pertama, untuk pelaksana kewajiban dari PPh pasal 21 adalah Bendahara RSUD Dr. R. Sujono yang sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk memotong dan menyetor pajak setiap bulan. Sementara, wajib pajak bertugas untuk melapor SPT tahunan secara mandiri via Fortex. Lalu untuk penanggung beban pajaknya sendiri, terdapat beberapa komponen di sini. Yang pertama adalah komponen penghasilan bruto yang ditanggung oleh pemerintah atau DTP, dan terdapat beban biaya jabatan berupa fasilitas pengurang fiktif yang memiliki nominal maksimal 5%. Lalu bagaimana mekanisme pemenuhan kewajiban ini dilaksanakan? Yang pertama dari sisi pemotong atau pemberi kerja, dalam hal ini adalah RSUD. Mereka bertugas untuk menghitung pajak pengeluaran menggunakan tarif pasal 17 Jankoter atau tarif efektif rata-rata, kemudian memotong gaji pegawai, membuat kode e-billing, menyetor ke bank atau pos persepsi, hingga menerbitkan bukti potong elektronik melalui e-Bupot. Kemudian dari sisi wajib pajaknya sendiri, yakni Bapak Lalu sebagai pegawai, beliau setelah menerima dokumen bukti potong yang tadi, beliau wajib mengikut data penghasilan bruto, PTKP, dan PPh yang telah dipotong tersebut ke dalam sistem e-filing saat mengisi SPT tahunan orang pribadi. Lalu, kapan saja siklus perpajakan ini harus dilakukan? Nah, dalam infografis kita sudah menyebutkan terdapat 3 poin waktu krusial sepanjang periode pembayaran PPh pasal 21 ini. Yang pertama adalah lini masa untuk penghitungan dan juga pemotongan pajak, yang mana hal ini dilakukan setiap masa pajak atau bulanan, dengan perhitungan akhir atau penyesuaian kembali pada masa pajak Desember 2025. Yang kedua adalah lini masa untuk pembayaran dan juga penyetoran pajak. Dari pihak pemotong, wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong tadi paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga adalah lini masa untuk pelaporan. Pelaporan oleh pihak pemotong ini paling lambat dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya melalui sistem e-Bupot. Lalu apa alasannya mengapa kewajiban ini harus dipenuhi oleh Pak Lalu sebagai WPOP? Pak Lalu sebagai WPOP wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena ia telah memenuhi syarat subjektif sebagai warga negara berpenghasilan dan syarat objektif karena penghasilannya berada di atas penghasilan PTKP, yang mana hal ini sudah diatur dalam UU PPh dan UU HPP. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan. Yang pertama, bagi RSUD selaku pemotong, apabila tidak dilakukan kewajibannya, maka misalnya keterlambatan setor dapat dikenakan sanksi bunga per bulan, dan keterlambatan lapor SPT masa dapat dikenakan denda sebesar Rp100.000. Nah, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, terdapat sanksi yang dapat diterima. Yang pertama adalah sanksi bagi RSUD selaku pemotong. Keterlambatan setor ini dapat dikenakan sanksi bunga per bulannya, dan keterlambatan SPT masa dikenakan denda sebesar Rp100.000. Lalu bagi Bapak Lalu selaku pegawai, jika tidak melaporkan bukti potong di SPT tahunan, maka beliau dianggap tidak melaporkan SPT dengan benar dan dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp100.000 serta sanksi bunga jika terdapat kurang bayar.
Berdasarkan analisis terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan, pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh RSUD Dr. R. Sujono Solong terhadap Bapak Lalu Malawirawan untuk periode pajak Januari hingga Desember 2025 dapat dikatakan telah sesuai dan juga benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, mulai dari mekanisme pembayaran, pelaksanaan, hingga metode perhitungan, semuanya telah berjalan patuh dan juga sesuai. Hal ini membuktikan bahwa sinergi yang baik antara instansi dan pegawai bisa menciptakan tertib administrasi perpajakan yang ideal. Demikian pemaparan analisis ini saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.